Matahari sudah mengeluarkan sinarnya di ufuk timur. Sinar yang begitu cerah yang masuk dari lubang-lubang jendela, yang membuat semua insan harus bangun dari tidur lelapnya setelah sholat subuh tadi. Sinar itu membuat seorang laki-laki harus bangun dari tidurnya meskipun ia masih merasakan ngantuk. Laki-laki tersebut melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah yang terasa berat ia langkahkan menuju kamar mandi yang berada di belakang kamarnya. Maksud hati ingin mengusap muka sekedar menghilangkan ngantuk. Namun laki-laki tersebut malah merasa gerah. Ia lantas merubah pikirannya yang tadi niatnya mau mengusap muka menjadi ingin mandi untuk menghilangkan gerah di badannya. Setelah mandi, laki-laki tersebut duduk nyantai di depan rumahnya, ditemani kicauan burung yang saling bersahutan antara satu sama lainnya. Meskipun begitu ia merasa tenang dalam hatinya. Dengan butiran-butiran kabut putih yang mulai menghilang diterpa oleh angin dan sinarnya mentari pagi. Musim semi, gugur, hujan, kemarau, laki-laki tersebut melaluinya dengan penuh kegembiraan. Ia lalui semua itu dengan canda tawa bersama sahabat-sahabatnya, terlebih sahabat yang paling ia cintai yang sangat dekat dengannya. Tak terasa air mata menetes dari mata laki-laki tersebut. Dirinya mengingat momen-momen indah bersama sahabat-sahabatnya, apalagi ketika dia mengingat Fauzan yang selalu bersamanya, meskipun sekarang dia harus pindah kota karena ikut orang tuanya. Dalam persahabatan mereka, tidak ada yang namanya percintaan, karena mereka sadar bahwa cintalah yang membuat mereka bubar. Meskipun terkadang mereka merasa ingin sama seperti laki-laki lainnya yang mempunyai seorang kekasih, namun karena persahabatanlah yang membuat mereka kekal untuk tidak pacaran dengan siapapun. Meski banyak cewek yang suka pada mereka, momen indah bersama sahabatnya itu seakan-akan terulang kembali lewat memori ingatannya, seakan semua itu menjadi nyata. Tak terasa, senyum terlukis indah di bibir laki-laki tersebut, tatkala mengingat momen-momen lucu bersama sahabat-sahabatnya, apalagi lagi solidaritas mereka yang patut ditiru oleh yang lainnya. "Yu, Wahyu!" teriak seorang wanita di dalam rumah laki-laki tersebut, yang membuyarkan tentang kisah persahabatan mereka. Dirinya kaget seakan-akan digigit oleh semut. Suara tersebut tak lain dan tak bukan adalah ibunya, yang memanggilnya dari dalam. Laki-laki tersebut yang tak lain namanya adalah Wahyu segera melangkahkan kakinya menuju ibunya berada. Dengan menggenggam beribu-ribu pertanyaan yang menumpuk dalam benaknya. "Ada apa, Bu?" tanyanya heran dengan penuh takzim ketika ia berada di depan ibunya. "Ibu minta tolong padamu. Tolong belikan ini di pasar," kata beliau, seraya menyerahkan secarik kertas dan uang 100 ribuan 2 lembar dan ia pun menerimanya. Setelah ia baca ternyata berisi perlengkapan masak mungkin untuk menu hari ini. "Tidak bersama sampeyan, Bu?" tanyanya heran. "Sudahlah berangkat, Ibu lagi banyak kerjaan," ucap beliau seraya meninggalkan Wahyu berada. Sedangkan Wahyu sendiri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Di benaknya terbesit sebuah kata, "Masa sih aku harus ke pasar sendirian?" Begitulah kata hatinya bergeming. Namun, dengan alasan berbakti dia rela melakukan semuanya dengan lapang dada. Dia langkahkan kakinya dengan langkah gontai layaknya orang sedang capek menuju sepeda fictionnya berada. Laki-laki tersebut menghidupkan sepeda motornya dan mengendarainya dengan keadaan standar. Pas nyampe di tengah perjalanan, dia pun berhenti di sebuah taman yang terkenal dengan namanya Taman Mini. Di sana terdapat pemandangan yang sangat indah dengan hembusan angin yang menyejukkan jiwa. Bagi yang menikmatinya, dengan bebatuan-bebatuan yang tersusun secara sempurna,
banyak dari mereka yang berkunjung pasti menyempatkan diri untuk berfoto di sana. Selain itu, tidak dikenai karcis masuk. Wahyu duduk sebentar di bebatuan-bebatuan tersebut, sambil menikmati angin yang menghinggapinya. Tiba-tiba saja dia teringat akan petuah beliau. Segera ia pergi menuju sepeda motornya berada. Berselang beberapa menit, ia pun sudah nyampe ke tempat yang ia tuju. Karena ia mengendarainya dengan keadaan cepat, kemudian Wahyu memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir dan langsung menuju ke dalam pasar. Tiba di sebuah toko, dia berkata, "Boleh minta tolong nggak Pak?" tanya Wahyu kepada penjaga toko tersebut. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanya penjaga toko tersebut kepada Wahyu. Tanpa menjawab pertanyaan sang penjaga toko tadi, Wahyu langsung memberikan selembar kertas yang isinya berupa menu sayur-sayuran. Kemudian si bapak tersebut mengambil kertas tadi dan membacanya satu persatu. Sesekali dia mengkerutkan keningnya tanda dia tidak mengerti tulisan tersebut. Kemudian ia menganggukkan kepalanya setelah ia memahaminya. "Tunggu sebentar Nak," ucap bapak tersebut, seraya meninggalkan Wahyu sendirian. Sedangkan Wahyu sendiri dia mematung menunggu si bapak tadi. Ia bingung mau berbuat apa, karena suasana tersebut begitu asing baginya. Baru pertama kali ini dia berada di tengah-tengah pasar. Biasanya dia cuma menunggu ibunya di parkiran. Kali ini malah dia sendiri yang berbelanja. Keringat dingin mulai keluar di pori-pori kulitnya Wahyu. Dirinya merasa malu, seakan-akan semua sorot mata tertuju padanya. Apalagi wajah tampan Wahyu yang membuat wanita selalu ingin menatapnya. Dalam hatinya ingin segera pergi dari tempat itu. Namun si bapak tadi belum selesai. Tak lama dari itu si bapak tersebut datang dengan membawa belanjaan yang agak banyak. "Ini Nak," ucap si bapak tadi seraya menyerahkannya pada Wahyu. "Semuanya 190," kata si bapak tersebut. Kemudian Wahyu langsung mengambil uangnya dan menyerahkan kepada si bapak tadi. Tanpa berlama-lama Wahyu langsung pergi dari tempat itu. Setelah mengucapkan terima kasih pada si bapak tersebut, sebelum nyampe di tempat parkiran, Wahyu malah bertemu dengan dua wanita cantik. Dia bingung mau ngapain, apakah lanjut atau berbalik arah. Namun jika berbalik arah ia tidak tahu arah keluarnya. Dengan terpaksa, dia lanjut melewati dua wanita tadi yang selalu memperhatikannya. Hingga tak terasa, Wahyu mengeluarkan keringat dingin dari pori-pori kulitnya yang memang sedari tadi sudah keluar. Namun dengan hadirnya wanita tadi, keringat Wahyu tambah deras keluarnya. Bak air hujan jatuh dari langit. Segera ia pergi dari tempat itu, takut cewek tadi malah menertawainya. Dan membuat keringat dingin tambah banyak, Wahyu langsung menyalakan sepeda fictionnya. Setelah ia membayar uang parkir kepada si tukang parkir tadi, ia mengendarai dengan agak cepat. Ia takut kalau ibunya menunggunya di sana. Benar dugaannya, setelah nyampe di sana, ibunya merasa cemas sedang menunggunya. Ketika dilihat dari kejauhan, ia mulai tersenyum. Ketika sang ibu melihat anaknya yang baru datang, "Kok lama Endok?" tanya beliau heran. "Biasalah Bu, macet, juga pasar lagi rame," kata Wahyu mengelak. Setelah semuanya sudah beres dan sang ibu langsung masuk ke dalam, Wahyu langsung duduk ke tempat tadi, yaitu di depan rumahnya, sambil ditemani angin yang terkadang menghampirinya, yang sedang dilanda lelah dan letih, dan itu membuatnya harus tertidur tanpa diduga. Tak lama dari keterlelapannya ia dikagetkan dengan bunyi mobil yang menderu di gendang telinganya, dan membuatnya harus bangun dari keterlelapannya. Segera ia berdiri karena takut kalau ada tamu. Di benaknya bertanya-tanya siapakah gerangan. Namun sialnya dirinya ternyata mobil tadi adalah adeknya.
sendiri, entah bersama siapa, ia tidak tahu. Karena merasa hanya adiknya yang datang, maksud hati ingin duduk lagi. Namun dirinya terpana ketika melihat seseorang yang turun dari mobil tersebut, seseorang yang sangat anggun dan cantik. Melihatnya, bagaikan melihat bidadari yang jatuh dari kayangan, matanya bulat bagaikan mata kijang, kulitnya putih bagaikan putihnya susu, dan melihatnya bagaikan melayang ke angkasa. Hilang terbawa arus cinta, Wahyu terus memperhatikannya dari kejauhan, hingga tak sadar kalau si wanita tadi tahu kalau dirinya sedang memperhatikan wanita tersebut. Wanita tadi hanya bisa menundukkan kepalanya. Tatkala terus diperhatikan oleh Wahyu, sesekali pandangan mereka beradu. Namun, secepatnya ia mengalihkannya, wanita tadi melangkahkan kakinya dengan hati yang bergemuruh. Bak penonton bola di final. Baru kali ini ia diperhatikan oleh laki-laki yang membuat dirinya gugup. Ada apa ini? Ucap si wanita tadi dalam hatinya, ketika dirinya tak tahu dengan perasaannya yang menderu, sehingga membuatnya nervous ketika ia melangkahkan kakinya. Dia masuk bersama adiknya Wahyu yang tak lain namanya Aisyah. Sambil melempar senyum manisnya, membuat Wahyu hanya bisa bengong memerhatikan kesempurnaan yang tercetak di dalam dirinya. Nampak mereka berdua masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa yang telah disediakan hidangan. Silakan duduk Chief. Ini sambil dimakan, aku mau ke belakang dulu, kata Aisyah, yang biasa dipanggil Ica oleh Wahyu, seraya membuka hidangan tadi. Lalu pergi meninggalkannya. Wanita tadi tak lain namanya adalah Sifa. Sedangkan Sifa sendiri hanya bisa memerhatikan atap dan sekeliling ruang tersebut, sambil menunggu kedatangan Aisyah. Tanpa sengaja, Sifa melihat ke arah luar, yang di sana berada Wahyu sedang memperhatikannya, membuatnya malu. Lantas ia menundukkan kepalanya. Di sisi lain Wahyu yang sedang berada di luar. Dirinya tidak sadar bahwa tindakannya diketahui oleh Sifa. Wahyu terpana akan kecantikan yang dipancarkan oleh diri Sifa, seakan kesempurnaan tersendiri tercetak pada dirinya. Namun Wahyu menjadi resah ketika Sifa malah menundukkan kepalanya. Berselang beberapa menit Aisyah pun datang sambil membawa 2 cangkir teh dan menaruhnya di depan Sifa.